Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan membacakan sebuah artikel yang ditulis oleh Al-Manhaj. Bagaimana dalam artikel tersebut dituliskan pendapatnya seorang ulama yang bernama Abu Hatim Ar-Razi. Beliau adalah salah satu ulama ahlul hadis. Bagaimana dia menulis kitab tersendiri. Siapa itu yang disebut berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Secara lahir, sebelum sudah menjadi tradisi di dalam keilmuan ya, di dalam ilmu hadis, jika kita ingin mengambil suatu ilmu atau sebuah referensi ilmu, yang dilihat itu yang pertama adalah orangnya ya, sosoknya yang berbicara atau yang menulis atau yang menyampaikan hal tersebut. Di sini saya akan menyampaikan tentang sedikit ya biografinya dari Abu Hatim Ar-Razi. Beliau salah satu ulama yang sezaman ya, termasuk sezaman dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Tapi mereka ini tidak pernah bertemu. Ya cuman selisih sedikit lah. Dan mereka tuh satu daerah sebenarnya. Tapi mereka ini secara bertemu tidak pernah. Karena kebetulan mereka ini mempunyai cara pandang yang berbeda. Dan Abu Hatim Ar-Razi ini yang fokus kepada bidang-bidang ahli hadis, ilmu hadis, dan Abu Hasan Al-Asy'ari ini hidup yang fokus kepada ilmu-ilmu kalam. Makanya tidak heran jika Abu Hasan Al-Asy'ari ini benar adanya yang dia ini hidup dalam 3 fase. Karena sebelum wafatnya Abu Hatim Ar-Razi ini, kemungkinan Abu Hasan Al-Asy'ari ini pada periodenya waktu beliau berakidah Mu'tazilah. Mereka ini sejaman ya, termasuk sejaman lah, tapi tidak pernah bertemu. Satu daerah tapi tidak pernah bertemu. Ya itu tadi kemungkinan karena beda frekuensi ya. Yang beliau ini Abu Hatim ini sangat menolak takwil ya, apalagi di zaman itu Mu'tazilah tuh memang lagi populer banget ya, lagi berkuasa. Jadi salah satu ulama yang menolak takwil tentang sifat-sifat Allah itu adalah Abu Hatim Ar-Razi. Beliau adalah keturunan dari Tamim, Bani Tamim. Abu Hatim Ar-Razi ini keturunan Bani Tamim. Beliau salah satu ulama yang menulis tersendiri ya tentang siapa itu seseorang yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Keyakinan-keyakinan apa yang menjadi standarisasi beliau, bisa dikatakan dia adalah masuk ke dalam golongan ahlus sunnah wal jamaah. Berikut adalah ada sekitar 43 ya, 43 43
syarat yang ditulis di dalam tulisannya di dalam kitab Ahlus Sunnah wa Itiqadu ad-Din, yaitu pokok-pokok sunnah dan itikad agama yang dikumpulkan oleh Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Karena Ibnu Abu Hatim ini anaknya ya, dia bertanya dengan ayahnya, yaitu Abu Hatim Ar-Razi. Jadi ini yang cerita adalah yang menulis buku inilah Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Aku bertanya kepada ayahku dan Abu Zur'ah rahimahullah tentang mazhab ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah usuluddin, masalah pokok ya, masalah-masalah akidah, pokok-pokok agama. Juga tentang pemahaman para ulama di berbagai kota yang mereka berdua ketahui, serta apa saja yang mereka berdua yakini. Maka keduanya berkata, kami telah berjumpa dengan para ulama di seluruh kota, baik di Hijaz, Irak, Mesir, Syam maupun Yaman. Maka di antara mazhab yang mereka anut adalah: 1. Iman itu berupa perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Yang kedua, Al-Quran adalah kalam Allah dan bukan makhluk dalam segala aspeknya. Yang ketiga, takdir yang baik maupun yang buruk adalah dari Allah Azza wa Jalla. 4. Di kalangan umat ini, sebaik-baik orang setelah Nabi mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan, lalu Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Mereka Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin, para khalifah yang berpegang teguh kepada agama dan mengikuti kebenaran. Kelima, bahwa 10 sahabat yang disebut dalam dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai ahlul jannah, masuk surga. Mereka itu sesuai dengan pernyataan beliau dan perkataan beliau itu benar. 6. Memintakan rahmat bagi seluruh sahabat serta keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta menahan pembicaraan dan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Ketujuh, bahwa Allah Azza wa Jalla berada di atas arsy-Nya, terpisah dari seluruh makhluknya, sebagaimana sifatnya yang diinformasikannya dalam kitabnya melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa diketahui kaifnya, bagaimananya maksudnya. Ilmunya meliputi segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Allah itu di atas arsy tanpa diketahui bagaimananya, itu seperti apa, nah itu tidak diketahui. Kedelapan, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan dapat dilihat di akhirat. Segenap penduduk surga akan melihatnya dengan mata kepala mereka. Allah berbicara sebagaimana Dia berkehendak. 9. Surga adalah benar dan neraka adalah benar adanya. Keduanya adalah makhluk yang kekal abadi. Surga adalah balasan bagi para walinya, sedangkan neraka adalah hukuman bagi orang-orang yang bermaksiat kepadanya, kecuali yang mendapatkan rahmatnya. Ke-10, Sirat adalah benar. Ke-11, mizan, timbangan yang memiliki 2 sisi timbangan untuk menimbang amalan para hamba yang baik maupun yang buruk adalah benar adanya. Ke-12, haud, telaga yang dijadikan sebagai penghormatan bagi Nabi SAW dan segenap keluarganya adalah benar adanya. 13, syafaat adalah benar, dan bahwa sebagai ahlul tauhid keluar dari neraka berkat adanya syafaat adalah benar. 14, azab kubur adalah benar adanya. 15, munkar dan nakir adalah benar. 16, malaikat mulia yang mencatat amal perbuatan manusia adalah benar adanya. 17, kebangkitan setelah mati adalah benar adanya. 18,
para pelaku dosa besar berada dalam masyiah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengkafirkan ahli kiblah disebabkan dosa mereka. Kita menyerahkan urusan batin mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. 19. Kita melaksanakan kewajiban jihad dan haji bersama imam-imam kaum muslimin di setiap masa. 20. Kita tidak boleh melakukan pembelotan terhadap para imam atau peperangan di masa fitnah. Kita tidak boleh melakukan pembelotan terhadap para imam atau peperangan di masa fitnah. 21. Kita mendengar dan mentaati siapa saja yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin kita. Kita tidak akan melepaskan diri dari ketaatan. 22. Kita mengikuti sunnah dan jamaah serta menghindari sikap menyimpang, perselisihan, dan perpecahan. 23. Jihad berlaku semenjak Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam hingga terjadinya hari kiamat bersama imam-imam kaum muslimin tanpa ada sesuatu pun yang menghapuskannya. 24. Demikian pula haji. 25. Begitu pula pembayaran zakat syaimah kepada imam kaum muslimin yang menjadi pemimpin bagi kita. 26. Pada aslinya manusia secara umum digolongkan mukmin berdasarkan hukum-hukum dan pewarisan. Adapun hakikat keimanan maka di sisi Allah tidaklah diketahui. Barang siapa yang berkata bahwa ia seorang mukmin sejati, maka ia adalah orang yang berbuat bid'ah. Barang siapa yang berkata bahwa ia adalah orang yang mukmin di sisi Allah, maka ia termasuk pendusta. Sedangkan orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah, maka yang dilakukannya itu benar. Dua tujuh. Kaum Murji'ah adalah kaum yang berbuat bid'ah dan tersesat. 28. Kaum Qadariyah adalah kaum yang berbuat bid'ah dan tersesat. Barang siapa di antara mereka yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang akan terjadi sebelum terjadinya, maka ia kafir. 29. Kaum Jahmiyah adalah kafir. 30. Kaum Rafidhah adalah kaum yang menolak Islam. 31. Kaum Khawarij adalah kaum yang meluncur keluar dari agama. 32. Barang siapa menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, maka ia orang yang kafir kepada Allah yang Maha Agung, dengan kekafiran yang mengeluarkannya dari milah. Barang siapa yang faham tetapi meragukan kekafirannya, maka ia kafir. 33. Barang siapa yang ragu terhadap kalam Allah Azza wa Jalla, bimbang mengenainya dan mengatakan saya tidak tahu apakah makhluk ataukah bukan makhluk, maka ia orang yang berfaham Jahmiyah. 30. Orang yang bimbang mengenai Al-Quran dikarenakan kebodohan, maka mesti diajari dan dibid'ahkan tetapi tidak dikafirkan. 35. Barang siapa yang mengatakan bacaan Al-Quranku adalah makhluk atau Al-Quran dengan bacaanku adalah makhluk, maka ia adalah orang yang berfaham Jahmiyah. Syekh Abu Thalib berkata, Ibrahim bin Umar berkata, Ali bin Abdul Aziz berkata, Abu Muhammad berkata, saya mendengar ayahku, semoga Allah meridhoinya, berkata. Beliau berkata, 36. Tanda-tanda ahli bid'ah adalah mengumpat ahlul athar, orang-orang yang berpegang teguh pada sunnah. 37. Tanda-tanda orang zindik adalah mereka menyebut ahlul athar sebagai kaum hasfiyah karena ingin menghapuskan sunnah. 38. Tanda-tanda kaum Jahmiyah adalah mereka menyebut ahlu sunnah sebagai kaum musyabbihah. 39. Tanda-tanda kaum Qadariyah adalah mereka menyebut ahlu sunnah sebagai kaum yang berfaham Jabriyah. 40. Tanda-tanda kaum Murji'ah adalah mereka menyebut ahlu sunnah sebagai kaum mukhalifah yang suka mempertentangkan atau nuqsaniyah yang suka mengurangi. 41. Tanda-tanda kaum Rafidhah adalah mereka menyebut ahlu sunnah sebagai kaum tsaniyah. 42. Dalam perkara ini telah tersesat banyak kelompok dalam memahami ahlu sunnah.
Padahal ahlu sunnah hanya menyandang satu nama, dan nama-nama ini semua tidak mungkin menyatu ada pada mereka. 43. Abu Muhammad bercerita kepada kami, katanya, dan saya mendengar ayahku dan Abu Zur'ah mengisolasi orang yang memiliki pemahaman yang menyimpang dan melakukan bid'ah, menyalahkan pendapat mereka dengan keras, menolak penulisan buku-buku dengan pendapat tanpa berdasarkan asar, melarang berteman dengan ahlul kalam atau membaca buku-buku mutakallimin, serta berkata penganut ilmu kalam tidak akan beruntung selamanya. Demikianlah yang ditulis oleh Ibnu Abi Hatim Ar-Razi setelah beliau bertanya kepada ayahnya, yaitu Abu Hatim Ar-Razi, dan bertanya kepada Abu Zur'ah. Di sini kita bisa mengetahui standarisasi dari Abu Hatim Ar-Razi, bagaimana beliau menuliskan standarisasi seseorang yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah itu. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dihafal dan diyakini dengan benar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.